kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Bapak semua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, terutama kepada manajemen PT BOB yang telah memberikan kesempatan kepada saya, terutama untuk kita sharing informasi, berbagi pengalaman. Ya, saya yakin Bapak-bapak, Ibu-ibu semua adalah leader-leader yang luar biasa dari PT BOB yang sudah banyak melanglang buana di seluruh Nusantara barangkali ya. Tapi dengan adanya produk baru yaitu botol formalin, ya akan lebih baik kalau kita bisa berbagi pengalaman, karena saya kebetulan memang cukup lama ya menangani produk ini di perusahaan lain, dan perusahaan itu kebetulan memang sudah tidak beroperasi lagi, jadi aman. Ya, tidak akan ada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian saya bekerja sama dengan supplier untuk memberikan informasi-informasi mengenai produk ini. Ya, demikian mungkin Mbak Ayu perkenalan singkat. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk perkenalannya ya. Nah, ini kita mau lanjut ke materi atau mau bagaimana Pak? Boleh, kita lanjut ke materi. Yang mau share screen Bapak atau saya? Atau saya aja nggak apa-apa ya Mbak Ayu. Oke, siap. Bentar, saya cari. Oke. Materinya sudah terlihat? Sudah. Sudah itu ya, sudah dalam bentuk PowerPoint show atau masih? Belum. Nah, ini udah. Ya. Jadi sebetulnya ini menindaklanjuti Mbak Ayu. Ya, saya mendengar dari rekan saya bahwa memang sebetulnya minggu lalu sudah dimulai materi presentasi. Cuma di sini kita akan mempelajari, karena namanya kita belajar itu saya kira nggak bisa satu atau sekali, dua kali saja ya Bapak Ibu semua. Alangkah lebih baik kalau kita selalu mendapatkan informasi-informasi yang terupdate dan terupdate. Demikian. Ya, sebelumnya ya izinkan memperkenalkan diri kembali. Nama saya Kristiawan Widiantoro. Beberapa saya juga sepertinya mengenal nama-nama peserta Zoom. Ya, mungkin pernah bertemu juga ya. Namanya di dunia persilatan MLM biasanya kita pernah saling bekerja sama atau pernah berkomunikasi. Ya, dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali berkenalan ya, inilah kurang lebih sedikit profil saya, yaitu saya memang cukup lama di perusahaan MLM, tapi memang saya lebih lama di manajemen, ya lebih berkecimpung di manajemen, terutama di sales marketing, di training, dan paling lama itu di product management, ya untuk pengembangan produk maupun training produk, dan terutama untuk berbagi informasi tentang produk. Ya, kemudian juga saya juga pernah 5 tahun di direct selling dan home shopping, di bidang training dan juga di product presentation, presentasi produk. Ya, memang kadang-kadang kita perlu menampilkan sedikit profil ya. Pada sekitar beberapa tahun yang lalu lah, sebelum pandemi, itu saya sempat diberi kesempatan di perusahaan yang sebelumnya itu untuk mempresentasikan produk, tidak hanya langsung langsung ke lapangan, ya, bertatap muka dengan para member, para konsumen, dan juga para klien-klien, tapi juga ternyata sempat diberi kesempatan, alhamdulillah ya, yaitu sempat melakukan presentasi di televisi, karena memang salah satu perusahaan yang tempat saya bekerja itu di dunia TV shopping. Ya, memang agak mirip-mirip artis kan Bapak Ibu ya, kalau saya berjejer dengan Mas Hedi Yunus, Mas Sony Tulung. Tapi kalau sama Dr. Boyke ya saya agak lebih maco barangkali ya. Oke. Baik Bapak Ibu, ya kita mulai saja materi kita hari ini. Jadi agak berbeda barangkali dengan materi yang minggu lalu. Kalau minggu lalu adalah pengetahuan dasar tentang air. Kalau saya sih, kalau saya menangani atau memperkenalkan sebuah produk, saya tidak hanya berusaha untuk memperkenalkan produk itu sebuah benda. Ya, jadi kenapa Bapak Ibu kalau kita bicara produk memang adalah sebuah benda mati. Tapi kalau kita
hanya membicarakan, boleh kita membicarakan benda mati. Tapi kan kita tidak sekedar membicarakan. Yang kita lakukan adalah memasarkan. Oleh karena itu kalau kita memasarkan sebuah benda atau sebuah produk, maka kita harus punya sebuah konsep. Ya, karena yang kita tawarkan kepada konsumen, ya Bapak Ibu leader pasti sudah paham semua bahwa kita tidak hanya memasarkan sebuah benda mati, tapi bagaimana sebuah benda atau sebuah produk itu seolah-olah bisa berbicara dalam tanda kutip bahwa produk ini adalah memang produk yang betul-betul dibutuhkan oleh konsumen. Oleh karena itu, sebuah produk memang harus mempunyai konsep. Ya, konsep pemasaran, konsep produk, maupun bagaimana kita akan mengembangkan. Ya, dalam hal ini sebetulnya kalau kita bicara tentang produk, itu ada 3 kalau yang saya lakukan selama ini ya. Yang tahap awal memang kita akan memberikan atau berbagi pengetahuan dan pemahaman tentang produk. Karena bagaimanapun juga kalau kita ya kayak kita pemasaran ini kan kayak pacaran ya gitu ya. Ada yang belum punya pacar ya. Bayu sudah punya pacar? Atau udah menikah ya malah ya. Oke, belum ya. Jadi kalau kita berkenalan dengan konsumen atau memperkenalkan produk kepada konsumen, tentu kita seperti orang yang ingin melakukan pendekatan lah, PDKT kepada konsumen. Yaitu paling tidak kita harus mengetahui dan memahami, selain memahami market ya, kita juga harus memahami diri kita sendiri. Apa sih yang bisa kita berikan kepada konsumen kita, terutama produknya. Nah, kalau kita ingin memberikan informasi kepada konsumen, maka kita harus mengetahui dan memahami produk itu sendiri. Ya, tidak hanya pemahaman dan pengetahuan itu tidak hanya sebatas bahwa produk A itu terbuat dari apa dan sebagainya, tapi dengan adanya sebuah konsep produk, maka kita upayakan agar bisa menghubungkan antara apa yang dimiliki oleh produk itu dengan kebutuhan si konsumen. Ya, lebih ke arah sana sebetulnya kalau konsep produk. Yang kedua adalah konsep marketing dari sebuah produk. Jadi ini sebetulnya tidak cukup waktu kalau kita akan bahas dalam satu sesi pertemuan Bapak Ibu. Makanya paling tidak minimal ada tiga tahapan. Yang pertama konsep produk yang hari ini saya kira akan kita sharing bersama, kita berbagi pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua konsep marketing itu bisa dilakukan di pertemuan berikutnya barangkali kalau memang diberikan kesempatan lagi ya, yaitu bagaimana kita tips-tips mempresentasikan produk ini. Karena kalau secara konsep marketing, konsumen itu secara garis besar itu manusia terbagi menjadi 2 bagian besar lah, yaitu adalah emosi dan logika. Nah, bagaimana produk ini bisa mengkombinasikan untuk memenuhi kebutuhan antara emosi manusia dan logika manusia. Nah, bagaimana produk ini kita kaitkan dengan 2 komponen tersebut sehingga orang bisa mengambil keputusan bahwa saya harus memiliki produk ini. Kurang lebih demikian. Dan juga tentu saja didukung oleh demo produk. Hanya saja untuk materi kedua ini kita membutuhkan langsung praktek dengan adanya produknya. Sementara produknya ini belum ada ya, jadi kita belum bisa bicara lebih banyak karena untuk sentuhan emosional sebuah produk itu diperlukan fisik produk, diperlukan demonstrasi dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada konsep pengembangan. Ini adalah tahap selanjutnya. Ini kalau konsep pengembangan ini saya anggap ini adalah tambahan. Tambahan apa? Karena kaitan produk dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh konsumen itu bisa membantu kita untuk lebih memperkuat ya posisi produk ini sebagai produk yang memang dibutuhkan oleh konsumen. Misalnya kita kaitkan antara biasanya sih penyakit-penyakit yang sering dialami oleh para konsumen kita, misalnya diabetes, jantung, bagaimana dikaitkan dengan produk. Ya, jadi kita biasanya memberikan materi berupa sesi-sesi yang memang kaitan antara masalah kesehatan dengan produk itu sendiri, karena produk kita adalah produk kesehatan ya. Yang kedua juga yang biasa dikembangkan adalah proses pengembangan ini adalah dengan isu-isu terupdate
Misalnya contohnya yang pernah kami lakukan sebelumnya adalah isu-isu tentang lingkungan, bahwa kalau kita mengkonsumsi botol yang plastik itu akan dibuang, kemudian menjadi limbah lingkungan, ya barangkali pendekatannya lebih ke arah sana. Ada juga kalau kita gunakan botol plastik, itu air yang kita minum itu akan tercemar komponen-komponen plastik yang justru tidak baik untuk kesehatan. Nah, hal-hal itulah yang akan bisa kita bahas, sehingga sebetulnya kalau kita bahas tentang satu produk, itu mungkin 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan itu nggak ada habisnya. Karena ada apa? Ada konsep pengembangan. Kalau konsep produk, ya barangkali bisa 1-2 pertemuan, marketing juga bisa 1-2 pertemuan, tapi kalau pengembangan ini akan sangat luas sekali. Kurang lebih demikian, sedikit pengenalan dari tentang konsep-konsep produk yang akan kita jalankan. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, sebentar. Ya, jadi kalau kita pelajari tentang air, maka saya berikan judul ini agak berbeda dari materi yang diberikan pembicara sebelumnya, yaitu kita mulai untuk membicarakan tentang produk ini, saya kira akan lebih kena kalau kita tidak bicara tentang air, Bapak Ibu. Ya, jadi konsepnya adalah kalau kita bicara tentang produk botol boba ini, kita mulai jangan tentang air saja, karena kalau kita bicara tentang air, maka orang akan menilai bahwa produk ini adalah air. Ya, produknya adalah air. Sedangkan air itu banyak di luaran gitu ya. Itu sehingga tidak pembahasannya tidak akan mengerucut pada satu masalah. Tapi ini akan saya coba dari salah satu judul yang barangkali menarik adalah memulai sehat dari air minum plus antioksidan. Kenapa kita tambahkan air minum plus antioksidan? Nah, inilah yang nantinya akan kita bahas, Bapak Ibu. Ya, kalau kita bicara tentang air, ya tentu saja kita harus fokuskan kepada kebutuhan tubuh kita terhadap air. Karena pada prinsipnya ini kan air minum. Sehingga kenapa saya harus minum air ini? Kenapa harus kita minum air ini? Oleh karena itu, kita juga harus bisa memahami, paling tidak sama-sama kita pelajari tentang manfaat air. Sebetulnya kalau kita cerita tentang manfaat air ini banyak sekali. Karena air adalah komponen terbesar di dunia ini kan. Kurang lebih dari 2/3 bagian bumi kita adalah air. Tapi kalau kita perkecil ke bagian skup yang lebih kecil, maka kita bicara tentang tubuh kita, Bapak Ibu. Tubuh kita sendiri sebetulnya terdiri dari 72, kurang lebih hampir 3/4 bagian tubuh kita adalah air. Oleh karena itu, air adalah komponen utama yang diperlukan oleh tubuh kita. Nah, Bapak Ibu, kalau dari sini, dari satu slide ini saja sebenarnya kita bisa bercerita banyak. Kenapa? Kalau 3/4 bagian tubuh kita air, berarti kondisi kesehatan tubuh kita itu tergantung dari komponen terbesar bagian tubuh kita. Kalau komponen terbesar dari tubuh kita adalah air, berarti komponen terpenting untuk kesehatan tubuh kita adalah air. Ya kan Bapak Ibu ya? Jadi misalnya Bapak Ibu, kita ceritakan dalam sebuah bagian masyarakat, itu 3/4-nya adalah misalnya orang Melayu. Kemudian 1/4-nya misalnya orang Betawi gitu ya. Maka daerah tersebut disebut Kampung Melayu. Barangkali dulu dinamakan sedemikian karena di situ banyak orang Melayu. Di situ di tempat lain ada namanya Kampung Arab karena di situ banyak tinggal orang-orang Arab. Berarti ya komponen terbesar dalam masyarakat itulah yang menentukan ciri dari daerah tersebut. Demikian juga dengan tubuh kita. Tubuh kita itu 3/4 bagiannya adalah air. Oleh karena itu, kalau kita ingin merawat tubuh kita ingin menjaga kesehatan tubuh kita, yang kita lakukan pertama kali adalah dengan menjaga bagian terbesar dari tubuh kita. Kalau 3/4 bagian tubuh kita saja sudah bagus, berarti kita tinggal menjaga 1/4-nya lagi.
Itu adalah konsep dari kenapa produk ini mengutamakan tentang masalah air. Baru cerita satu bagian saja. Kemudian kita bergeser ke bagian yang lain. Fungsi air itu ada banyak. Ya, kalau di sini ada sumbernya adalah Kementerian Kesehatan ada 7. Tapi kalau kita urai sebetulnya banyak sekali. Fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, mengurangi risiko kanker kandung kemih, memperlancar pencernaan, perawatan kulit, mengontrol kalori, minum terbaik adalah air putih. Ada lagi fungsi menjaga suhu tubuh. Kenapa kita berkeringat? Kalau kegerahan kita berkeringat kan supaya suhu tubuh kita tetap terjaga, membuang racun, mengalirkan nutrisi, melarutkan zat gizi. Itu fungsi air saya kira banyak sekali. Ya, tapi hari ini kita tidak sekedar bicara air. Ya, Bapak Ibu. Jadi pertama yang penting adalah mengapa produk boba ini dikonsepkan untuk memperbaiki air yang kita minum. Pada prinsipnya kita harus paham bahwa bagian terbesar dari tubuh kita adalah air, sehingga komponen yang harus dijaga kesehatannya adalah bagian yang paling banyak dalam tubuh kita, yaitu air. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada bagian lain. Tadi kan di judul ada air minum plus antioksidan. Nah, kalau air minum tadi kita sudah bahas dalam satu slide. Kemudian plus antioksidan. Antioksidan itu apa sih? Nah, ini yang sekilas saja kita pelajari. Untuk lebih detailnya nanti bisa kita bahas di sesi-sesi selanjutnya. Kita bisa bahas satu persatu bagian. Tapi secara umum, Bapak Ibu, di dunia ini kan nggak ada yang abadi ya Bapak Ibu ya. Yang muda menjadi tua, yang hidup menjadi mati, sakit mati dan sebagainya. Karena pada prinsipnya ya di dunia ini memang didesain oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa tidak ada yang abadi. Nah, memang kalau ditinjau dari sisi ilmiah, apa sih yang menyebabkan terjadi perubahan-perubahan baik secara fisik, ya, kemudian juga di lingkungan kita? Karena pada prinsipnya adalah kita ini semakin lama semakin menua, terutama makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu ada siklus kehidupan, di mana lahir, dewasa, tua, dan meninggal atau mati. Ya, contohnya adalah buah tomat. Buah tomat lama-lama membusuk, ya lama-lama menjadi hancur. Itu adalah siklus yang sangat normal sekali terjadi. Ya, dengan kenapa proses itu terjadi? Karena memang secara alami lingkungan kita memang akan menyebabkan proses yang namanya disebut oksidasi. Oksidasi itu boleh dikatakan proses perubahan di mana terjadinya pelepasan atau terjadinya serangan radikal bebas terhadap tubuh kita sehingga tubuh kita mengalami kerusakan. Ya, kurang lebih demikian. Kenapa perlu oksidasi? Karena secara alami ya tubuh kita itu diciptakan untuk membentuk keseimbangan Bapak Ibu. Jadi kalau sel-sel tubuh kita ini nggak ada yang mati, maka tubuh kita ini nggak tahu gimana bentuknya. Tapi kita diciptakan untuk selalu beregenerasi. Ya, contohnya Bapak Ibu kita potong kukunya akan tumbuh gitu ya. Kita mungkin rambut rontok dan sebagainya akan tumbuh rambut baru dan sebagainya. Itu kan terjadi regenerasi. Nah, salah satu hal sel kita itu terjadi proses regenerasi itu ada siklusnya. Nah, siklusnya adalah contohnya buah tomat kan. Buah tomat kalau dibiarkan membusuk lama-lama menjadi rusak. Contoh lagi adalah buah apel. Buah apel kalau dibelah tadinya putih lama-lama mencoklat, lama-lama membusuk gitu ya. Itu adalah salah satu proses yang disebut oksidasi. Terjadinya reaksi menyebabkan lama-lama makhluk hidup atau sel-sel hidup itu lama-lama rusak. Demikian juga dengan apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Tubuh kita juga mengalami kerusakan secara alami dengan adanya radikal bebas. Nah, disebutnya adalah oxidative stress. Nah, radikal bebas itu kerjanya adalah mencuri satu elektron, satu ion negatif, satu ion
yang ada di dalam sel yang sehat. Sel yang sehat itu dicuri salah satu bagiannya, kemudian menjadi tidak sehat. Sel yang tidak sehat lama-lama menjadi radikal bebas baru. Radikal bebas baru itu mencuri lagi sel yang sehat lagi, dicuri lagi salah satu anionnya, ya, kemudian atau elektronnya. Kemudian dicuri lagi, terjadilah yang tadinya sehat menjadi tidak sehat, yang tidak sehat menjadi radikal. Radikal akan mencuri lagi, yang dicuri itu menjadi tidak sehat, menjadi radikal lagi. Kurang lebih begitu. Terjadilah terus-menerus, sehingga organ tubuh kita lama-lama menua. Ya, menua itu kan terjadi karena kerusakan. Nah, tapi seharusnya secara alami radikal bebas diproduksi. Lalu, secara alami radikal bebas diproduksi, kita juga punya zat yang mencegah agar radikal bebas itu tidak merajalela sehingga tubuh kita menua lebih cepat atau timbullah penyakit, yaitu diciptakan zat yang namanya antioksidan. Jadi kalau radikal bebas itu bersifat radikal karena dia mencuri, maka antioksidan itu sifatnya menyumbang. Orang mencuri karena dia memerlukan sesuatu yang dia tidak punya. Akhirnya dia mencuri. Ketika dia mencuri, orang yang dicuri jadi tidak punya. Akhirnya orang yang itu jadi mencuri juga. Terjadilah pencurian berantai. Antioksidan sifatnya menyumbang. Jadi ketika ada radikal bebas yang sedang mencari sesuatu yang dia butuhkan, maka antioksidan ini akan menyumbangkan, mendonorkan salah satu elektronnya kepada radikal bebas, sehingga radikal bebas itu menjadi jinak atau tidak radikal lagi. Kurang lebih begitulah konsep secara sederhananya. Ya, kalau nanti ada pertanyaan, karena kita bahas setelah materi presentasi ya Bapak Ibu ya. Radikal bebas, ya Bapak Ibu pasti sering dengar dari lingkungan, rokok, polusi, obat-obatan, kemudian juga logam berat, radiasi, ya intinya adalah zat-zat yang memang mencemari tubuh kita atau mencemari lingkungan kita, itu bersifat radikal bebas. Apa efek dari radikal bebas? Itu banyak sekali, hampir ke seluruh tubuh kita. Kalau memang terserang radikal bebas dan tidak diimbangi dengan antioksidan, maka tubuh kita akan mengalami kerusakan, Bapak Ibu. Jadi radikal bebas itu sifatnya merusak. Proses merusaknya itu namanya oksidasi. Kurang lebih begitulah. Nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi radikal bebas itu bahannya yang bisa merusak. Cara merusaknya adalah dengan proses yang namanya oksidasi. Jadi radikal bebas itu nama prosesnya oksidasi. Radikal bebas disebut sebagai oksidan atau perusak. Kita katakan gitu ya bahasa sederhananya. Radikal bebas itu oksidan atau perusak. Oksidasi itu proses oksidasi atau proses perusakan. Makanya memerlukan zat yang antioksidan atau anti zat yang merusak. Jadi antioksidan adalah zat yang mencegah timbulnya kerusakan. Kurang lebih demikian. Karena kalau radikal bebas merajalela bisa kena mata, kena jantung, kena kulit, kena ginjal, tulang, sendi, paru, hampir semua tubuh kita. Ya nanti bisa dilihat di situ ada berbagai macam penyakit. Contohnya mata kena katarak, kemudian jantung kena hipertensi, ya. Kemudian juga kulit kita kena melanoma, ya, dermatitis, ya. Pokoknya ada flek-flek dan sebagainya. Kemudian juga ginjal, tulang sendi, paru-paru, semua bisa mengalami kerusakan kalau radikal bebas atau zat perusak atau oksidan ini merajalela. Caranya kita harus mengkonsumsi antioksidan. Ya, oleh karena itu kita perkenalkan satu produk yang namanya boba. Ya, Bapak Ibu. Jadi kenapa boba ini sangat penting sekali? Karena ya dia mengkombinasikan antara air, ya, antara air dan antioksidan. Ya, jadi boba ini mengkombinasikan antara air dan antioksidan. Seperti judul awal kita. Karena Bapak Ibu, kalau kita sekedar produk ini menghasilkan air yang sehat,
air yang sehat itu air apa? Air alkali. Kalau misalnya ya, kita katakan yang kita pasarkan adalah air alkali. Orang akan datang ke Indomaret atau Alfamart, membeli produk yang namanya, mungkin kita sebut merek nggak apa-apa ya, Pristine atau merek Kristalin yang memiliki pH di atas 8, alkali kan? Ya, jadi harga air sebotol itu Rp6.000. Ngapain saya beli botol 2 juta kalau saya di Indomaret bisa beli Rp6.000? Nah, caranya gimana? Nah, berarti tidak hanya air alkali yang harus kita perkenalkan kepada konsumen kita, tapi justru selain alkali yang perlu ditambahkan adalah antioksidan. Karena harga antioksidan itu sebetulnya jauh lebih mahal. Oleh karena itu, pokoknya kita katakan bagaimana produk kita, konsumen, mendapatkan produk kita dengan harga yang mungkin nanti harganya saya dengar kurang lebih 2 jutaan, itu menjadi produk yang layak ditebus dengan harga 2 juta. Karena kalau produk ini kita katakan hanya air sehat saja, ya dia akan mencari, oh di Indomaret ada kok air alkali. Ya, tapi kalau kita katakan air antioksidan, antioksidan itu apa? Kita tekankan lagi, maka konsumen akan merasa layak. Oh ya, harga 2 juta dengan produk yang seperti ini kayaknya ya ini cukup layak saya bisa mendapatkan produk ini. Nah, antioksidannya juga bukan antioksidan sembarangan. Karena kalau kita gunakan antioksidan, kita katakan hanya antioksidan biasa, maka konsumen itu identik dengan makan buah dan sayur. Gitu Bapak Ibu ya. Kalau saya konsumsi air dari botol ini harga 2 juta, mending saya beli jeruk vitamin yang kayak vitamin C, beli tomat yang kayak likopen, mungkin beli sayur-sayuran hijau yang kayak klorofil yang semuanya antioksidan, yang harganya lebih terjangkau dan saya mendapatkannya lebih mudah di pasar atau di warung. Nah, oleh karena itu kita jelaskan antioksidannya bukan antioksidan biasa. Antioksidannya adalah hidrogen, Bapak Ibu. Nah, kenapa hidrogen? Karena Bapak Ibu, kalau antioksidan yang ada dalam buah-buahan sayur-sayuran itu kan bentuknya itu kompleks karena dia terstruktur dari ikatan-ikatan kimia yang memang terdiri dari beberapa atom gitu ya. Tapi kalau hidrogen itu adalah zat yang paling ringan dengan ukuran yang paling kecil, Bapak Ibu. Jadi, zat hidrogen adalah antioksidan yang paling kecil dan paling ringan. Kenapa harganya menjadi lebih mahal? Karena memang hidrogen ini mampu masuk ke dalam sel-sel tubuh kita, ke bagian sel yang paling kecil dan mudah sekali diserap. Karena ukurannya kecil, dia mudah masuk, mudah terserap dalam tubuh kita. Karena bentuknya ringan, maka dia akan mudah terdistribusi ke seluruh tubuh kita. Berbeda dengan mungkin antioksidan yang ada di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Harus dikunyah dulu, harus dicerna dulu, kemudian harus diserap dulu, baru diedarkan ke seluruh tubuh. Tapi kalau hidrogen, begitu kita minum, karena bentuknya kecil dan ringan, dia akan mudah terserap kepada seluruh bagian-bagian yang dilewati oleh air yang kita minum. Yang pertama. Yang kedua adalah air adalah zat yang paling aman. Misalnya banyak sekali antioksidan yang dipasarkan dalam bentuk tablet, dalam bentuk kapsul ya. Tetapi biasanya disarankan, ada sarannya minumnya kurang lebih 3 kapsul sehari, 3 tablet sehari, kan ada dosisnya ya. Tapi air adalah zat yang paling aman. Hampir tidak terdengar orang minum air terus alergi gatal-gatal gitu ya. Orang minum air, kalau minum air mules-mules bukan karena airnya, mungkin airnya tercemar oleh bakteri, bukan karena airnya. Tapi kalau air sendiri adalah zat yang paling aman, yang hampir semua orang tidak pernah mengalami risiko yang berat akibat minum air, kecuali memang dalam kondisi tertentu. Kemudian bisa dikonsumsi dalam jumlah banyak, ada minum air putih, ya dikatakan 2 liter sehari, dan mudah diproduksi dengan alat bantu. Bapak Ibu, jadi kalau Anda
beli antioksidan dalam kapsul, dalam tablet, silahkan, nggak apa-apa. Tapi itu kan harus diproduksi di pabrik. Anda nggak bisa buat sendiri gitu ya. Tapi kalau air hidrogen atau air antioksidan ini dengan sebuah alat bantu yang ada di dalam genggaman Anda nantinya, itu bisa Anda produksi sendiri dengan sangat mudah, Bapak Ibu. Jadi nanti kita ceritakanlah, ada satu kompetitor barangkali ya. Oke, jadi gini Bapak Ibu, hidrogen adalah antioksidan. Nah, itu di bagian kanan ada gambar, ada hidrogen rich yang H, ada oksigen yang bagus, dan ada oksigen yang nggak bagus, yang jahat. Jadi oksigen itu ada yang baik, ada yang jahat. Yang baik itu akan bisa sebagai bahan bakar untuk membentuk energi, kalau oksigen yang bagus. Kalau oksigen yang jahat, itu justru adalah limbah yang bisa merusak tubuh kita karena bersifat radikal bebas atau oksidan. Jadi Bapak Ibu, oleh karena itu oksigen yang jahat itu harus diikat dan dibuang ke luar tubuh kita. Nah, kurang lebih demikian konsepnya. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi di slide selanjutnya. Oleh karena itu kita tadi cerita banyak, jadi boleh saya simpulkan kalau kita cerita tentang formalin atau boba, botol bahagia, dia akan merubah air yang Anda minum. Air yang Anda minum ini mengandung hidrogen sebagai antioksidan dan bersifat alkali sesuai dengan pH tubuh kita. Ya, jadi boba ini mengubah air yang Anda minum menjadi air hidrogen atau air antioksidan yang sifatnya alami sesuai dengan tubuh kita. Nah, apa yang terdapat dalam boba? Yang pertama, atau proses apa yang terjadi kalau kita mengkonsumsi air dari boba ini? Yang pertama, kita mendapatkan antioksidan. Ya, sudah kita simpulkan di slide-slide sebelumnya, antioksidan adalah zat yang mencegah timbulnya kerusakan dalam tubuh kita, atau zat yang melindungi tubuh kita. Antioksidan itu pelindung supaya tubuh kita tidak diserang oleh radikal bebas. Jadi boleh katakan antioksidan itu zat pelindung supaya kita tidak cepat tua, supaya kita tidak cepat sakit dan sebagainya. Yang kedua, yang proses yang bisa kita dapatkan dari boba adalah detoksifikasi. Ya, apa yang terjadi dengan detoksifikasi? Yang di slide tadi, di gambar sebelumnya kita lihat, radikal-radikal bebas yang warna merah itu akan dibantu untuk dibuang keluar dari tubuh kita. Artinya, detoksifikasi adalah membuang atau menetralisir racun. Ya, jadi fungsi kedua dari boba adalah membuang atau menetralisir racun. Dan fungsi yang ketiga adalah karena ini bentuknya air, maka dia dikatakan mempunyai proses hidrasi. Atau hidrasi itu memberikan, menambah, mencukupi cairan dalam tubuh kita. Kenapa? Karena kembali ke konsep yang pertama, 70% lebih tubuh kita adalah air. Jadi, Bapak Ibu, ya ini satu slide terpenting dalam materi kita hari ini, bahwa boba memberikan satu zat pelindung yang kita kenal dengan nama antioksidan supaya tubuh kita tidak mudah terserang radikal bebas. Satu. Yang kedua, kita akan mendapatkan dari boba ini, kita mendapatkan detoksifikasi, menetralisir radikal bebas, menetralisir racun, dibuang melalui melalui saluran-saluran pencernaan, saluran kemih, ya, zat-zat racun itu akan dibuang. Dan yang ketiga adalah hidrasi. Hidrasi adalah mencukupi cairan tubuh kita karena tubuh kita itu sebagian besar terbuat dari air. Ini adalah konsep yang harus kita tangkap sebagai pemahaman dulu.
Ini pemahaman kita dulu ya Bapak Ibu ya. Kita paham dulu, kita resapi dulu, nanti kita tanya jawab panjang lebar, baru mungkin nanti kita bisa bagaimana menjelaskannya kepada orang. Ya, penting kita paham menjelaskan kepada orang itu saya kira akan lebih nyaman kita merasakan. Nah, Bapak Ibu, ini ada slide yang memang minggu lalu sudah diperkenalkan. 2 liter botol turmalin bahagia, minum 2 liter botol air boba dari boba, atau minum air hidrogen. Ya, kalau dari penelitiannya itu loh, 2 liter air hidrogen kadar antioksidannya setara dengan 756 pisang. Maksudnya bukan berarti kita minum 2 liter boba sama dengan makan 700 pisang, bukan. Maksudnya adalah kadar zat pelindung tubuh kita itu kita dapatkan dari 2 liter air boba dengan 736 pisang itu setara. Jadi seolah-olah Anda bisa dapatkan antioksidan dari 700 pisang. Nah, nanti Bapak Ibu coba periksa sudah berapa banyak Anda minum pisang. Ada yang Anda minum pisang, Anda makan pisang hari ini gitu ya. Atau setara dengan 3,7 labu, 500 apel, 38 pir, 45 kol, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kadar antioksidan yang dimiliki oleh boba. Air boba ya. Demikian kesetaraannya. Ini orang Jepang yang meneliti, sumbernya nanti saya tambahkan ya. Oke. Nah, antioksidan itu bisa dicek nanti pada saat demo Bapak Ibu. Kita ada alat sebetulnya, alat untuk mengukur ORP. ORP itu adalah Oxidation Reduction Potential, atau potensi terjadinya oksidasi reduksi. Jadi oksidasi itu kerusakan, ya secara sederhananya oksidasi itu kerusakan karena dia kehilangan ya. Reduksi itu adalah perbaikan atau menambahkan. Oksidasi itu kehilangan elektron, reduksi itu menambahkan elektron. Yang mengerjakan oksidasi itu oksidan, yang mengerjakan reduksi itu adalah antioksidan ya. Kurang lebih nanti kalau bisa kita lakukan demo lebih enak sebetulnya. Angka semakin tinggi itu berarti potensi oksidasi itu akan semakin besar. Contohnya kalau misalnya nanti kita tes ORP-nya atau ORP-nya itu 500 mV, maka dia memiliki sifat oksidatif, sifat kerusakan, potensi kerusakan yang tinggi. Ya. Tapi kalau misalnya nilainya kecil, maka potensi kerusakan itu menjadi semakin kecil juga. Jadi semakin kecil nilai ORP, tingkat oksidasinya atau tingkat potensi kerusakannya itu semakin kecil. Makanya contoh di situ yang bagus, kita minum minyak zaitun itu ORP-nya mendekati 0. Minum vitamin C sudah bukan hanya 0, malah negatif. Kemudian minum teh hijau semakin negatif. Tapi kalau yang tinggi-tinggi, contohnya minyak jelantah, itu kadar ORP-nya, nilai ORP-nya itu 500. Berarti minyak jelantah, kalau kita makan gorengan yang digoreng pakai minyak jelantah, potensi terjadinya oksidasi itu bisa meningkat. Makanya kalau ada orang penderita serangan jantung, ya ini sering makan gorengan nggak sih? Atau misalnya makan gorengan yang digoreng dengan minyak yang berapa kali pakai, soft drink, ya air destilasi, air keran, makanan olahan, daging dan sebagainya. Tapi kalau misalnya yang antioksidan kita katakan itu nilainya biasanya malah negatif. Contoh vitamin C, teh hijau, cordyceps oil, kentang, sayuran, bahkan nilai boba itu nanti kita bisa tes itu bisa mencapai negatif 300. Negatif artinya sifatnya sudah reduktif atau antioksidannya tinggi, berarti sifatnya lebih sehat. Ya, kalau saya kepanjangan mohon maaf ya, karena kadang agak bersemangat kalau cerita tentang produk ini gitu. Kemudian selain antioksidan, sifatnya juga dia bersifat alkali. Alkali itu kan ada sifat asam basa atau asam alkali. Basa itu sama dengan alkali. Jadi kalau diagram pH itu angkanya 1 sampai 14. Tengah-tengahnya kan 7. 7 itu berarti sifatnya netral.
Nah, kemudian kalau zat yang bersifat asam itu rata-rata tidak baik kalau dikonsumsi berlebihan oleh tubuh kita. Ada soft drink, minuman keras, ya fast food, itu rata-rata adalah makanan yang bersifat asam. Kemudian ada makanan yang bersifat basa atau alkali, yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya, nah kalau bicara tentang kesehatan, pasti kita lebih disarankan minum buah-buahan dan sayur-sayuran kan? Nah ternyata pH dari boba itu sifatnya alkali atau asam, basa, basa. Nah Bapak Ibu, ya memang kenapa air boba ini bisa membantu detoksifikasi, salah satunya karena sifat alkalinya. Ya, biasanya racun dalam tubuh kita, limbah-limbah dalam tubuh kita yang harus dibuang itu sifatnya asam. Nah, kalau tubuh kita terlalu asam, darah kita menjadi lebih kental. Karena apa? Darah kita ini pH-nya pH-nya di atas 7, alkali ringan, alkali lemah 7,5 dan sebagainya. Kalau kita terlalu banyak yang bersifat asam, kadang darah ini menjadi lebih pekat. Jadi aliran darah menjadi lebih lambat. Kalau aliran darah menjadi lebih lambat, timbullah berbagai macam penyakit. Panjang ini kalau kita cerita tentang itu. Oleh karena itu, untuk sehat kita harus makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang bersifat pH-nya lebih tinggi atau basa, supaya darah ini juga memiliki pH yang lebih alkali. Kalau lebih alkali, aliran darahnya akan menjadi lebih lancar. Ini kita bisa demokan asam basa, kemudian sifat dari darah ini kan terbuat dari protein salah satunya. Protein kalau kena asam, cairan asam itu lama-lama menggumpal. Demikian juga dengan darah kita. Kalau terlalu asam, darahnya lama-lama lebih gampang lengket sehingga aliran darah lebih lancar. Oleh karena itu kita harus mengkonsumsi banyak zat yang bersifat alkali. Salah satunya adalah buah sayur dan juga lebih praktis kalau kita konsumsi air boba. Ya, manfaatnya Bapak Ibu yang pasti ya ini secara ringkas saja. Nanti ada brosur seperti ini sih biasanya. Nah, ada manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari boba. Yang pertama mengandung antioksidan. Antioksidan kita sebut sebagai anti penuaan dini. Kenapa? Proses penuaan, kerusakan sel tubuh kita itu terjadi natural. Kita makin lama makin tua. Tapi kalau proses penuaan lebih cepat disebut penuaan dini kan. Ya, oleh karena itu antioksidan disebut anti penuaan dini. Kemudian hidrogenasi. Ya, ini materi ini kita ada 10 ya. 10 poin ini kita bisa bahas 1 poin ini dalam 1 sesi sebetulnya. Tapi kita ringkas aja ya Bapak Ibu ya. Nah, hidrogenasi ini adalah penambahan hidrogen di dalam air yang kita minum. Bapak Ibu, menjaga kesehatan dengan hidrogen itu ada 2 cara. Yang pertama di rumah sakit yang besar di Jakarta, saya pernah dengar di RSAL atau di mana gitu ya. Nah, itu biasanya terapi hidrogen itu dengan memasukkan hidrogen kayak dihisap gitu ya, kayak kita pakai tabung oksigen gitu ya, tapi yang kita hisap hidrogen. Tapi kalau boba itu tentu saja tidak menggunakan itu, karena kan kalau menggunakan itu biasanya kan harus ada ruangan khusus, harus ada tabung khusus dan sebagainya. Tapi hidrogen yang ada di dalam boba, air boba adalah hidrogen yang kita minum. Ya, sehingga boba ini bisa memproduksi hidrogen dimanapun Anda berada selama botol ini Anda bawa. Jadi kalau yang di rumah sakit kan kita nggak mungkin bawa-bawa tabung hidrogen kemana-mana gitu kan ya. Tapi kalau boba kita bawa alat produksi hidrogen ini kemana-mana. Ya dalam tas kita tenteng dan sebagainya. ORP rendah kita tadi sudah bisa kita temukan. Dengan kata lain, dia mengandung antioksidan yang tinggi untuk mencegah kerusakan sel. Sifatnya alkali. Kenapa alkali? Kita sudah bahas juga. Alkali itu membantu agar aliran darah lebih lancar. Ya, karena kalau asam aliran darahnya lambat. Kalau aliran darah lambat, tekanan darahnya jadi tinggi, suplai oksigen kurang, kadar gulanya tinggi, lemaknya ngumpul, nempel di pembuluh darah, wah jadi timbul berbagai macam penyakit. Ada zat yang disebut dengan ion negatif, atau Bapak Ibu mungkin pernah dengar istilah anion. Anion atau negatif ion atau ion negatif, itu sifatnya adalah menambah oksigen juga, dan juga ada sifat membunuh kuman.
Ya, karena yang namanya air kadang kan kita minum di botolnya gitu ya, di mulut botolnya kita minum gitu, mulut kita banyak bakteri, akhirnya dibunuh oleh ion negatif dan memperkaya oksigen juga. Ada far infrared menjadikan air ini berenergi. Jadi air ini mengandung molekul-molekul yang memang molekulnya harus berenergi. Molekul berenergi itu molekulnya bergerak. Air berenergi contohnya adalah air hangat. Air hangat itu kenapa kita minum? Air hangat nggak seger, tapi kayaknya tubuh kita lebih enak karena dia airnya berenergi. Molekulnya bergerak karena dipanaskan. Tapi kalau dalam air boba, molekulnya tidak dipanaskan molekul air, tapi diberikan energi dari far infrared. Jadi menjadikan air berenergi bisa dengan cara menambahkan berbagai macam energi dalam air, dipanasin, ya, bisa juga dengan berbagai macam cara, yaitu salah satunya dengan far infrared. Dengan magnet itu terjadi tarik menarik sehingga molekul air menjadi kecil, jadi lebih mudah diserap. Kalau Bapak Ibu nanti sudah ada produknya, silakan diminum. Kalau minum air biasa, kayaknya kita lebih cepat kembung, tapi kalau dengan minum air boba, itu kayaknya enak gitu, lambung kita nyaman karena diserap lebih cepat. Mengandung oksigen lebih tinggi, ya karena apa? Karena Bapak Ibu nanti kita pelajari lebih detail, yaitu H2O, itu adalah hidrogen dan oksigen. Hidrogennya menjadi antioksidan, oksigennya itu untuk menambahkan energi. Jadi kan air kan H2O, H2 sama O-nya dipisah, ini hidrogen untuk antioksidan, O-nya untuk energi. Juga ada zat yang namanya vitamin C. Jadi vitamin C dalam jumlah yang kecil, tapi fungsi vitamin C ini adalah meningkatkan kekebalan tubuh dan juga dia bisa untuk memacu merangsang kekuatan antioksidan lain. Dan yang terakhir adalah nanobol. Jadi ada batu-batuan di sebelah kanan, ada terbuat dari 6 batuan ya Bu ya, Pak. Ada batu turmalin yang memancarkan energi, ada batu kalsium yang menambahkan mineral. Tapi penambahan mineral gini Bapak Ibu, nambah mineralnya itu mineral yang baik akan diikat, mineral yang jelek akan diikat, mineral yang baik akan dikeluarkan. Itu istilah kalau di dunia perbatuan itu ion exchange, ya, menggantikan mineral. Dan juga ada batuan magnetik yang mampu membuat molekul air lebih kecil. Ada batuan yang di dalamnya bisa melepas vitamin C namanya sibol, dan ada nanobol. Ya, nanobol itu adalah batuan yang mengandung emas. Ya, emas ini nanti juga berfungsi untuk memperkuat kolagen untuk kesehatan kulit pastinya. Ya, juga boba ini mengandung bahannya. Boba ini botolnya terbuat dari tritan, di mana tritan ini aman dikonsumsi sehingga ada zat yang bisa merusak tubuh kita adalah namanya BPA, biphenol A namanya, BPA. Nah, BPA ini berbahaya kalau masuk ke dalam tubuh kita. Itu banyak terdapat dalam botol-botol dengan plastik biasa, air kemasan, botolnya plastik itu akan melarutkan BPA ke dalam air sehingga bahaya kalau kita minum, bisa menimbulkan kanker malah ya. Tapi tritan ini aman karena bebas dari BPA. Ya, tritan ini bahan yang kalau kena panas itu tidak mudah melarutkan plastiknya ke dalam air minum. Karena kalau kita beli air kemasan, kita simpan dalam mobil, di mana mobil kita diparkir di panasan gitu ya, di panas-panas, pas kita mau minum kok airnya agak bau-bau plastik gitu. Karena plastik yang dalam kemasan botol ini terlarut di dalam air, yang berbahaya sebenarnya kalau kita minum. Tapi tritan adalah bahan di mana bahan bodi botolnya ini tidak mudah bereaksi terhadap air. Juga sudah diakui oleh FDA, Badan Kesehatan Dunia. Nah, siapa saja yang bisa mengkonsumsi, ya saya kira banyak yang heran, Pak, kok bisa ini menyembuhkan berbagai macam penyakit? Karena konsepnya boba, air boba bukan menyembuhkan penyakit, tapi air boba itu mengandung antioksidan yang mencegah terjadinya proses kerusakan tubuh kita. Kalau namanya sakit kan tubuh kita rusak. Dengan antioksidan, kerusakannya dicegah. Berarti bisa mencegah penyakit dong. Sesimpel itu sebenarnya konsepnya. Kemudian, dia juga membuang racun-racun. Karena berbagai macam penyakit, itu karena memang racun dalam tubuh kita itu terlalu banyak menumpuk sehingga harus dibuang. Konsep pertama antioksidan, kena,
sehingga itu sudah terjadi kepada semua macam penyakit. Detoksifikasi karena racun itu yang menyebabkan berbagai macam penyakit kalau memang tertumpuk dalam tubuh kita. Yang ketiga adalah konsep hidrasi ya Bapak Ibu ya. Hidrasi itulah yang menjaga agar komponen terbesar dalam tubuh kita itu terjaga. Karena kalau air dalam tubuh kita cukup, aliran darahnya menjadi lancar, zat-zat gizi bisa dilarutkan dengan baik, terserap dalam tubuh dengan baik, suplai darah ke otak lancar, berarti otak kita akan tersuplai dengan makanan, kita juga menjadi lebih segar, lebih fresh, dan sebagainya. Kurang lebih demikian. Nah, ini kita bisa bahas satu persatu nanti di konsep pengembangan. Tapi secara garis besar Bapak Ibu, banyak yang mengatakan ini kok bisa kayak obat dewa gitu ya, menyembuhkan ya, membantu menjaga kesehatan atau memperbaiki berbagai macam kondisi konsumen akibat dari masalah-masalah kesehatan. Nah, ini nanti ceritanya bisa lebih detail, tapi konsepnya adalah 3 tadi. Antioksidan, melindungi tubuh kita dari kerusakan, detoksifikasi, racun-racunnya dibuang, dan hidrasi, mencukupi cairan dalam tubuh. Kurang lebih demikian. Ya, ini pengembangannya proses membantu penyembuhan penyakit. Jadi bagi Anda yang ingin mencegah maupun yang sudah punya masalah kesehatan, diabetes, stroke, jantung, hipertensi, pembuluh darah, kanker, dan sebagainya, silahkan mengkonsumsi. Yang belum dan yang sudah boleh mengkonsumsi ya. Kemudian membantu proses detoksifikasi, menetralisir racun, melancarkan sistem peredaran darah, mencegah penuaan dini, mencegah masalah pencernaan, mengurangi gangguan rematik, asam urat. Ya, kenapa sih disebut asam urat? Apakah memang karena sifatnya asam? Ya memang kurang lebih demikian ya. Nah, berarti asam itu kan penyakit ya. Yang bagus adalah alkali, membantu keseimbangan hormon tubuh. Baik Bapak Ibu semua, ya barangkali kalau materi tadi terlalu panjang atau terlalu banyak, ya memang ini adalah pertemuan awal kita. Nah, nanti semakin sering kita bertatap muka, semakin sering kita berdiskusi, saya yakin Bapak Ibu akan lebih cepat memahaminya, tapi akan lebih enak sebetulnya kalau kita bisa diskusi atau tanya jawab. Mungkin demikian Mbak Ayu presentasinya. Mungkin waktu selanjutnya lebih kita berikan kesempatan untuk tanya jawab. Ya, oke, terima kasih Ayu. Nah, di sini bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mbak Ayu, untuk Mbak Rita sebagai partner kami, dan untuk CEO-nya Bapak Rifai, dan tak ketinggalan lagi Pak Kris yang luar biasa, yang menginspirasi banyak orang, termasuk saya sendiri itu, Masya Allah. Terima kasih banyak yang tak akan terlupakan sampai saat ini. Makanya kenapa Pak Kris bisa masuk lagi untuk membina kami, untuk memberikan pencerahan pada kami. Memang beliau adalah salah satu mentor saya yang memberikan saat itu. Memang Bapak Ibu semuanya, saya pernah kena ujian yang luar biasa, kurang lebih 14 miliar. Dan akhirnya apa? Wasilah dari botol itu ternyata membuat saya semakin sehat, membuat saya semakin bangkit dari keterpurukan, juga membuat perekonomian kami bisa pulih kembali. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah saya saat ini ada di Bangka Belitung, yang alhamdulillah kami bersama leader-leader kami untuk meyakinkan kembali bagaimana boba ini bisa untuk menjadi mata pencaharian kami yang berikutnya yang luar biasa. Karena apa? Semangatnya mulai pulih kembali ketika didatangin sama leadernya katanya. Nah, di situ salah satu apa? Salah satunya adalah memang dengan adanya saat itu saya juga pernah ngobrol ya Pak Kris ya, bersama Pak Kris. Saat itu saya memang bukan berjanji, tetapi itu hanya ucapan, hanya kata-kata, tetapi diiringi dengan pikiran kita.
dengan ucapan kita. Salah satu ucapan adalah salah satu doa kita. Dan ternyata saat itu saya bilang ke Pak Kris, insya Allah suatu saat saya akan membawa ulama-ulama, habaib-habaib dan semua teman-teman saya. Dan ternyata apa Bapak Ibu? Ternyata menjadikan doa. Salah satu ulama kami, habib kami, ternyata menjadi mentor yang luar biasa. Beliau setiap tabligh akbar itu membawa botol itu minimal 10-20 botol itu ternyata habis. Karena apa? Mungkin salah satu beliau juga punya testimoni yang dari diabetes, yang dari kena jantung, asam urat, dan akhirnya apa? Dengan kegiatan-kegiatan beliau tabligh akbar hampir setiap hari, dan akhirnya Masya Allah atas izin Allah sampai beliau menjual tanah ke saya 1000 meter itu bayarnya pakai botol. Nah itu salah satu keberkahan. Karena apa? Karena ternyata di sini salah satu keajaiban. Contohnya seperti aqua aja. Aqua ini air putih yang ketika didoakan sama ulama-ulama akan jadi air obat. Apalagi di sini kita masukkan di dalam botol kita, dalam botol boba, nanti sebelum minum itu kita pakai doa sesuai keyakinan masing-masing. Nah dari situlah kenapa di saat itu yang saya tergeletak, yang saya sampai mati suri, yang saya benar-benar pernah jadi gelandangan, pernah tidur di terminal, salah satu di terminal itu kenangan saya, hampir sampai mau diperkosa orang. Nah akhirnya dari cerita itu tadi membuat saya itu pengalaman pahit itu bukan untuk apa? Bukan berarti kita menengok ke belakang melihat pengalaman kemarin, tidak. Tetapi dengan adanya pengalaman itu saya harus lebih berhati-hati. Saya sampai mau jual ginjal ke Singapura, ternyata ginjal saya rusak, dan akhirnya saya mau bunuh diri, mau terjun dari pesawat, mau terjun dari apartemen. Itu karena apa Bapak Ibu? Karena dengan adanya musibah itu tadi bukan berarti harus kita mengingat, tetapi bagaimana kita bisa keluar dari masalah itu tadi, bagaimana kita untuk supaya kita lebih baik lagi. Nah akhirnya dengan cerita orang hampir seluruh Indonesia termasuk Bangka Belitung, Pak Soleh ini tadi, Ustadz Soleh, beliau kaget ketika melihat saya yang kabarnya Bu Yanti itu sudah meninggal. Nggak mungkin itu Bu Yanti benar. Nah itu salah satu dari leader-leader saya di daerah yang alhamdulillah saat itu saya memberangkatkan jamaah itu sebulan 1.000 sampai 1.500, yang membuat saya itu saat itu shock, membuat saya saat itu rapuh, dan akhirnya alhamdulillah ketika kita semuanya kita serahkan sama Allah, hakul yakin Allah Maha Penolong, Allah Maha Dahsyat. Akhirnya melalui wasilah dari botol, dan ternyata saya bisa bangkit, saya bisa sehat kembali. Dan akhirnya salah satu dari Pak Kombes salah satu Pak Kombes dari Mabes Polri, beliau juga kaget ketika saat itu saya itu memang melayani jamaah itu sampai ke kementerian, ke polisi-polisi, dan akhirnya saya alihkan untuk ke botol, dan beliau kaget melihat saya. Alhamdulillah Bu Yanti sudah sehat kembali. Yang dulu melihat itu kayak mayat hidup, udah tinggi, hitam, dekil, komplit. Karena apa? Karena saat itu hampir 1 bulan saya nggak pernah mandi, nggak pernah ini, karena memang sudah kayak orang gila. Saat saya tidur di trotoar di depan Taman Makam Pahlawan itu tadi, yang kemarin itu saya datang ke sana sampai saya tidur di sana di apartemen itu karena saya mau melihat kenangan saya. Di saat itulah saya tidur, Mas. Saya menceritakan ke tim saya sebelum di botol ajaib kalau kami bilang itu. Saya itu sebelumnya saya pernah tidur di trotoar itu. Karena apa? Saking stres, sudah
Mungkin kalau orang terlalu memikirkan, terlalu ini. Tapi bagi saya masih punya seorang ibu, punya bapak, masih punya keluarga komplit. Akhirnya apa yang terjadi? Saya sakit di Bekasi, suami saya sakit di Solo, ibu saya sakit di kampung. Dan itu pun yang membuat saya sedih dan ingat sampai sekarang itu ketika saya lagi sujud di kaki ibu saya, saat itu saya itu shock. Karena nggak pernah namanya saya membuat air mata ibu saya menetes, belum pernah. Tetapi saat itu saya rapuh ketika saya cium kaki ibu saya, ternyata ibu saya mengeluarkan darah segar sampai ke kepala saya. Nah, itu yang membuat saya itu, ya Allah, sehatkan daripada orang tua yang sakit, lebih baik saya yang sakit. Doa saya selalu begitu. Karena apa? Salah satu doa yang orang terdolimin itulah doa yang insya Allah langsung tembus ke langit. Makanya saya di sini juga saya alhamdulillah, baik ada yang nggak suka sama saya, baik yang menjatuhkan saya cuma tersenyum, cuma semua saya pasrahkan sama Allah. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ketika sebelah tutup, alhamdulillah saya mendapatkan keberkahan di Boba, dan kami ucapkan terima kasih buat Pak CEO, Pak Rifai yang luar biasa. Nah, di sini salah satu untuk apa? Masya Allah, saya dari Boba ini saya bisa masuk di kepolisian, di koperasi-koperasi hampir 20 kota. Baik di Polda, di Polres, Polresta, dan di polsek-polsek, juga di perkantoran-perkantoran. Nah, karena apa Bapak Ibu? Karena saya sendiri bukan orang multilevel. Justru saya orang anti multilevel yang saat ini Masya Allah di sebelah kemarin menjadikan kesuksesan saya, menjadikan kebangkitan saya dari ibaratnya sudah rapuh, sudah ini, saya bangkit di situ sampai alhamdulillah saya bisa bangun masjid di kampung saya bisa wakafkan tanah, dan mungkin Bapak Ibu saya dapat pajero dan lain-lain. Itu adalah perjalanan, perjuangan. Jangan lihat dari umurnya. Umur saya sudah 55 tahun Bapak Ibu. Tetapi semangat saya melebihi dari anak muda. Alhamdulillah, saya dipercaya sama tim-tim saya, leader-leader di daerah. Mungkin dari Pak Eci, mungkin dari, alhamdulillah Pak Eci sekarang datang dari Pontianak, dari Bangka Belitung sendiri, ada dari Samarinda mungkin, ada dari Makassar, juga ada dari Tanjung Pinang dan Batam, juga ada lagi dari mana tadi. Nah, itu hampir semua tim-tim itu untuk Bunda tolong botol diambil alih. Kami tidak menerima peluang yang lain kecuali dari Bunda. Kata-kata itulah yang membuat saya nangis Bapak Ibu. Karena apa? Saat itu yang tadinya saya sudah berjanji pada 3 Bunda, saat itu saya mau fokus untuk konvensional. Yaitu alhamdulillah saya itu dipercaya salah satu perusahaan besar juga di travel umroh. Dan akhirnya kemarin alhamdulillah memberangkatkan dari tim Habib lagi. Nah, itu salah satu apa? Saya baru move on, yang tadinya melihat koper aja saya takut. Saya menangis. Belum berani. Nah, akhirnya apa? Dengan petunjuk Allah, dengan ridho Allah, dengan Allah memberikan kemudahan, meringankan semuanya, dan akhirnya terjadilah kami, Masya Allah, bisa seperti ini. Hari ini saya di Pangkal Pinang. Besok habis dari Pangkal Pinang saya sudah ditunggu di Pontianak karena sudah mulai buat orang-orang mantan leader saya sudah mendatangin, dan beliau tetap menunggu kami. Nah, ini salah satu trust. Makanya kenapa kita bekerja itu, bisnis apapun yang terpenting adalah etika, amanah, dan attitude kita. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika keluar dari perusahaan lain, bukan kita melamar, bukan kita ini, kita yang dicari-cari Bapak Ibu. Nah, itu yang saya duplikasikan ke tim-tim saya, supaya apa? Kita jangan cari untuk kesuksesan diri kita sendiri, tetapi bagaimana untuk duplikasikan. Kalau kita sukses, berarti di bawah-bawah kita juga harus sukses. Maaf kata,
saya bilang ke teman-teman, lebih baik saya nggak makan daripada tim-tim saya nggak makan. Itulah saat itu saya sampaikan ke leader-leader supaya apa? Saya ingin sekali, ya Allah, saya itu sholat hajat, itu sholat istikharah sampai minta petunjuk sama Allah apa? Ya Allah, mudah-mudahan tubuh ini, jiwa raga ini saya bisa sedekahkan untuk tim-tim saya, leader-leader saya yang tulus, yang amanah. Tapi kalau tidak sesuai dengan hati kita, maaf, biasanya itu kayak mental sendiri Bapak Ibu. Karena apa? Karena kalau sudah kita keluarkan ucapan kita dari hati, insya Allah akan nyampe ke hati. Makanya kenapa kita harus lebih hati-hati. Karena semua itu, contohnya kemarin dan sampai saat ini, ternyata yang orang anti multi level menjadikan salah satu 001 di perusahaan kemarin. Nah itu wanita baru 1 ya Bapak Ibu, kalau nggak salah. Boleh dong, maaf agak-agak sombong dikit. Nah di situ akhirnya apa? Nah ini karena apa? Karena saya sendiri itu yang tidak bisa apa-apa. Saya ini orang yang bodoh, orang yang nggak pengalaman tentang multi level, tetapi berhasil di multi level itu tadi. Karena saya untuk menyikapi teman-teman, biasanya kalau orang pintar itu kadang-kadang minterin kita Bapak Ibu, bodohin kita. Nah makanya lebih baik, ayo ini perusahaan yang sudah settle, perusahaan ini bukan asal-asal saya memilih perusahaan. Saya tadinya dipilih 10 perusahaan yang saya tadinya mau diajak kerjasama. Tetapi dalam hati saya, melalui perantara petunjuk dari Allah, ternyata saya dipertemukan dengan BOB. Nah di sini mudah-mudahan saya juga ingin belajar sama Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita saling bergandengan tangan, saling rangkul, dan saling untuk bagaimana mengedifikasi, untuk mengayomi tim-tim kita. Dan insya Allah saya itu kalau kerja, kalau sudah totalitas, saya sudah hampir sebulan Bapak Ibu belum pulang. Karena apa? Saya ingin sekali, bukan hanya uang yang saya kejar untuk diri saya, tidak. Karena saya sudah janji sama Allah, ketika saya sehat, saya hanya berdoa, ya Allah, izinkan kami ya Allah untuk sehat. Supaya apa? Ketika kami sehat, mudah-mudahan bisa membantu banyak orang. Tetapi kalau di sisa umur saya mudarat untuk orang banyak, tutup usia kami. Itu doa kami Bapak Ibu. Karena apa? 14 miliar itu nggak sedikit. Dan akhirnya Masya Allah saya bilang ke Bunda Rifa, Pak Rifai kemarin, Alhamdulillah hutang saya itu tinggal 400 juta. Masya Allah atas izin Allah, bulan ini saya no riba. Masya Allah Bunda Yanti. Kebanggaan bukan berarti saya untuk menyombongkan diri, tidak. Saya akan memberikan motivasi teman-teman untuk menduplikasi teman-teman. Masalah itu bukan hanya untuk dipikirkan, tetapi bagaimana kita bisa keluar dari masalah itu. Insya Allah saya siap untuk membantu tim-tim kami, dan Alhamdulillah leader-leader kami sudah berebut untuk menunggu kami. Karena apa? Memang beliau-beliau ini, tim-tim ini sudah banyak masuk dengan produk-produk lain, tetapi Alhamdulillah masih tetap kekeh sama Bunda Yanti. Nah itu salah satu, kalau tidak duplikasi yang baik, wajar 1-2 orang yang tidak sepakat dengan kita, 1-2 orang yang iri dengan kita, wajar. Yang terpenting Bapak Ibu, ketika sakit hati, ketika didolimin, diremehkan, jangan pernah sakit hati. Buat senyum, berdoa, pasrahkan semua sama Allah. Insya Allah, Allah yang akan membalas semuanya itu. Nah di situ Bapak Ibu, kenapa sampai saat ini saya sudah punya cucu 2, mau 2 ya, yang 1 masih di kandungan soalnya. Tapi saya seperti, semangat saya itu seperti apa Pak Kris yang terkenal kemarin, otot kawat balung besi. Saya tidak merasakan namanya lelah, capek, ngeluh, enggak.
Saya kemarin itu di bandara karena pertama tiket saya hangus karena terlambat macet. Yang nyari tiket lagi dapatnya besoknya pas malam Sabtu itu malam weekend. Akhirnya hotel tutup, kami tidur di kursi panjang di luar di bandara itu. Alhamdulillah, Masya Allah, sampai di Batam ternyata pesawatnya delay. Akhirnya yang terjadi saya dijemput sama tim, mandi di masjid untuk langsung ke acara. Nah, itu salah satu bentuk perjuangan kita. Makanya saya itu kalau sudah fokus akan totalitas, kalau sudah perusahaan klik ke hati saya, insya Allah. Nah, ini hati saya ini kadang-kadang sensitif, Bunda Rifa, teman-teman semuanya. Sensitifnya apa? Ketika kami sudah klik, nah, mohon maaf Bapak Ibu, baterai sinyalnya kurang bagus dan akhirnya Nah, di sini karena saya sendiri juga ingin sekali Bapak Ibu untuk kita semangat di BOB, untuk semangat berjuang lagi, kita lakukan dengan hati, dengan keyakinan, insya Allah suatu saat ada keajaiban yang kita tidak sangka-sangka. Nah, di sini karena Bapak Ibu? Saya di sini alhamdulillah yang tadi saya cerita bahwa utang saya tinggal 400 juta, insya Allah bulan ini sudah lunas semua karena itulah keajaiban Allah. Makanya Bapak Ibu, Masya Allah, mudah-mudahan BOB ini nanti akan semakin besar, akan semakin luar biasa karena Karena memang di sini mudah-mudahan tim-tim kami siap untuk berjuang lagi, siap untuk maju lagi. Karena Karena itu tadi, kami mempunyai duplikasi, kami mengayomin. Saya di sini bukan di hotel Bapak Ibu, tapi saya ngontrak. Dalam arti Saya tidak mau seperti leader-leader lain yang bergaya, berdasi, dan lain-lain, tidurnya di hotel dan lain-lain. Itu bukan tipe saya. Tipe saya adalah memang seperti ini, saya kemanapun saya tidak mau tidur di hotel, tapi saya ngontrak salah satu penginapan. Nah, akhirnya dari situlah saya membuat masakan yang saya masakin sendiri, bagaimana kita untuk makan bersama tim. Itu adalah salah satu untuk ngayomin tim-tim kami, untuk pendekatan bersama tim-tim kami. Makanya kenapa sampai sekarang tim-tim kami itu selalu menyatu terus. Wajar kalau 1-2 tidak menyatu itu mungkin ada iri dengki dan lain-lain, itu wajar. Tetapi tetap kita rangkul, jangan kita diamkan seperti itu. Nah, makanya di sini Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Mungkin itu testimoni dari kami, mungkin bisa menjadikan motivasi Bapak Ibu semuanya. Yang saya sudah rapuh, ini salah satu gigi saya, ternyata ada yang copot lagi 5, yang seharusnya gigi saya sudah saya pasang kemarin-kemarin karena belum ada waktu. Akhirnya dengan keadaan gigi ompong saya berjalan kemana-mana. Nah, ini salah satu untuk memberikan motivasi Bapak Ibu semuanya. Makanya kalau saya senyum agak begini karena giginya belum dipasang sebagian. Untuk ini Nah, makanya ini mudah-mudahan BOB ini nanti akan menjadikan penyemangat buat kita semuanya. Alhamdulillah memang dari awal bulan kami masih podok galau bagaimana untuk menjalankan bisnis ini dengan baik, dan alhamdulillah kemarin kami di Polda Metro sudah menyiapkan jadwal-jadwal, tinggal menunggu aja, juga di TNI. Nah, akhirnya apa yang terjadi, insya Allah atas izin Allah, kalau memang Allah takdirkan, kami alhamdulillah untuk MOU sudah berubah menjadi BOB semua. Nah, di sini karena saya ingin sekali ketika memang prinsip saya intinya adalah bagaimana kita itu untuk mengajak orang sehat tanpa obat. Di situ Bapak Ibu, makanya yang penting Bapak Ibu kalau yakin insya Allah, Allah kasih kemudahan, Allah kasih keajaiban. Nah, kalau memang semuanya nanti terjadi,
Yang penting ucapan adalah doa. Kalau kita mengucapkan kata-kata positif, insya Allah akan menjadi positif. Dan air itu tadi juga makanya kenapa kita ketika mau minum pakai tangan kanan, ketika mau minum sambil duduk, baca doa, itu salah satu trust. Salah satu bagaimana supaya air ini menjadikan keajaiban yang luar biasa. Nah, mungkin itu aja Bapak Ibu semuanya dari saya. Nah, di sini mungkin ada yang sudah kenal saya, ada yang belum. Nah, di sini mudah-mudahan menjadikan wasilah, insya Allah dengan adanya boba, insya Allah akan lebih booming, akan kita ratakan ke seluruh Indonesia Raya. Di sini Bapak Ibu kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.